Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmiwati dan Ibu Hajar selaku dosen mata kuliah BK Karir dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, di sini saya Fahan Nurul Janah dengan nomor induk mahasiswa 210 15047 dari Program Studi Bimbingan Konseling FKIP Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang harapan kesuksesan karir di masa depan. Baik teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama itu ada pengertian kesuksesan, yang kedua ada pengertian kesuksesan karir, yang ketiga ada cara meraih kesuksesan dalam karir, dan yang terakhir ada harapan kesuksesan karir di masa depan. Baik teman-teman semua, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kesuksesan. Sebelumnya dari teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa itu arti dari kesuksesan? Iya, jadi kesuksesan adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang. Bisa jadi, sukses adalah hal yang sangat membanggakan sekaligus menggembirakan. Bertumbuh sambil mendengarkan cerita dari orang-orang yang sukses membuat kita bermimpi untuk menjadi seperti mereka suatu hari nanti. Pengertian karir. Jadi, karir dalam Anuaraga 1992 didefinisikan secara sempit dan luas. Secara sempit, karir berarti upaya mencari nafkah, mengembangkan profesi, dan meningkatkan kedudukan. Sedangkan pengertian karir secara luas adalah merupakan langkah maju sepanjang hidup atau mengukir kehidupan seseorang. Menurut Mokijat 1990 menyatakan, karir adalah kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan yang diperolehnya selama ia bekerja atau perkembangan kemajuan seseorang dalam suatu lapangan pekerjaan selama masa aktif dalam hidupnya. Baik teman-teman, jika tadi saya sudah menjelaskan apa itu pengertian dari kesuksesan, maka sekarang saya akan menjelaskan apa itu pengertian kesuksesan karir. Jadi, kesuksesan karir ini didefinisikan lebih lanjut sebagai pencapaian nyata atau yang dirasakan individu yang diakumulasikan dari pengalaman kerja mereka. Menurut Hall 1996, Judge et al. 1995, yang terdiri dari dua komponen, yaitu kesuksesan karir nyata dan subjektif. Baik, di sini ada jenis karir atau jenis pekerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada guru, yang kedua ada arsitek, yang ketiga ada nelayan, yang keempat ada perawat, yang kelima ada dokter, yang keenam ada bidan, yang ketujuh ada pemadam kebakaran, yang kedelapan ada masinis, yang kesembilan ada pilot, dan yang terakhir yang kesepuluh ada polisi. Oke, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke cara meraih kesuksesan dalam karir. Teman-teman tahu tidak sih, cara meraih kesuksesan dalam karir ini dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama itu ada membentuk motivasi diri, lalu yang kedua ada meningkatkan kedisiplinan, yang ketiga bisa mengenali passion dan potensi diri, yang keempat itu membuat target capaian, yang kelima melakukan tindakan secara konsisten, yang keenam terus belajar, yang ketujuh bisa membangun relasi, dan yang terakhir atau yang kedelapan itu bisa menghindari lingkungan dari lingkungan toksik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang 8 poin yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ini ada membentuk motivasi diri. Jadi langkah pertama dalam mewujudkan kesuksesan hidup, kita dapat memulainya dengan membentuk motivasi dalam diri sendiri, dengan bangun keyakinan tinggi atas segala kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Apabila telah yakin, tentu rasa percaya diri akan tumbuh. Alhasil, kita mampu menghadapi segala macam rintangan yang menghadang. Lalu yang kedua ada meningkatkan disiplin. Hampir setiap orang sukses pasti memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Rasa disiplin dapat diangkat mulai dari hal-hal kecil. Contohnya seperti merapikan tempat tidur yang setelah digunakan. Dan apabila kita sudah terbiasa hidup dengan disiplin, segala pekerjaan pun akan lebih terkelola dengan baik. Pada akhirnya, kita juga dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam belajar dan berkarir.
Yang ketiga ini ada mengenali passion dan potensi diri. Setiap orang tentu memiliki passion dan potensi yang berbeda-beda. Nah, yang membedakannya adalah passion dan potensi tersebut dapat membawa kita ke arah sukses atau tidak. Atas hal tersebut, ada baiknya kenali dahulu lebih jauh atas passion dan potensi diri sendiri. Dengan begitu, kita dapat meniti karir sesuai dengan hal tersebut. Lalu, kesuksesan pun akan menanti. Yang keempat, ada membuat target capaian. Demi menggapai segala kesuksesan, kita perlu membuat sejumlah target yang perlu dicapai. Melalui rencana suatu target, hidup kita akan tertuju untuk memenuhinya. Agar target tercapai, tentu perlu usaha keras di setiap harinya. Alhasil, kita juga bisa menjadi lebih produktif dalam menjalani hari. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan tindakan secara konsisten. Setelah membuat rencana target, tentu perlu sebuah tindakan untuk menjalaninya. Apabila sudah memiliki bermacam-macam target yang bagus, jika tidak ada keinginan untuk mewujudkannya, maka akan sia-sia. Semakin kita melakukan tindakan baik secara konsisten, maka kian terbuka pula peluang dalam mencapai target kesuksesan. Lalu yang keenam di sini ada terus belajar. Setiap orang sukses tentu memiliki minat yang tinggi dalam belajar. Selain itu, individu sukses juga selalu antusias ketika mempelajari ilmu-ilmu baru. Suatu pelajaran tentu tidak hanya didapat dari pendidikan sekolah atau kuliah. Jadi, proses belajar juga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Bahkan di zaman digital seperti sekarang, ilmu dapat dengan mudah diperoleh melalui internet. Semakin banyak Anda belajar, maka kian terbuka pula wawasan yang dimiliki. Lalu di sini yang ketujuh ada membangun relasi. Demi mencapai sebuah kesuksesan optimal, kita perlu memperluas jangkauan relasi. Mengapa demikian? Hal tersebut dibutuhkan karena dengan relasi luas, kita akan memperoleh berbagai wawasan dengan lebih terbuka dengan orang-orang baru yang ditemui. Dan yang terakhir, atau yang kedelapan, hindari lingkungan yang toksik. Ya, saat membangun relasi, hindarilah orang-orang yang toksik. Ungkapan toksik di sini merujuk pada individu yang sering menghambat perkembangan orang lain. Cobalah untuk hidup di sekitar orang-orang yang positif dan produktif. Dengan begitu, kita pun akan terbawa menjadi individu yang serupa. Baik, lalu saya akan membahas tentang harapan kesuksesan karir di masa depan. Yang pertama, ada mampu menyusun visi dan misi. Yang kedua, mengenali potensi diri dan fokus pada kelebihan dan perbaiki kelemahan. Yang ketiga, mengevaluasi diri. Yang keempat, ada mencari informasi tentang peluang karir di masa kini. Dan yang terakhir, ada merancang karir path dan merealisasikan secara konsisten. Baik teman-teman, berikut kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah kesuksesan karir secara objektif yaitu pencapaian karir berkaitan dengan jumlah gaji dan promosi yang diperoleh dalam waktu tertentu. Kesuksesan karir secara subjektif adalah sikap karyawan, pengalaman kerja, kepuasan, motivasi, dan kinerja karyawan terhadap perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan karir menurut Hasto dan Melian dalam Sunyoto 2013 meliputi hubungan pegawai dan organisasi, personalitas karyawan, faktor-faktor eksternal, politicking dalam organisasi, sistem penghargaan, jumlah karyawan, ukuran organisasi, kultur organisasi, dan tipe manajemen. Tujuan dari seluruh program pengembangan karir adalah untuk menyelesaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian tentang materi yang sudah saya sampaikan mengenai kesuksesan karir di masa depan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.